Selamat datang di channel Satu Kisah. Kali ini Satu Kisah akan mengupas alur cerita film Doctor Strange. Tapi sebelumnya, agar channel ini tetap eksis, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Doctor Strange adalah sebuah film pahlawan super Amerika yang menampilkan karakter Marvel Comics yang diproduksi oleh Marvel Studio, disutradarai oleh Scott Derrickson dan dibintangi oleh Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Benedict Wong, Tilda Swinton. Agar diperhatikan, Satu Kisah adalah full spoiler. Jika sobat tidak ingin mengetahui alur kisah film ini, sebaiknya di skip saja. Oke sobat, tanpa berlama-lama, kita mulai saja. Satu Kisah. Film Marvel Doctor Strange menceritakan kisah ahli bedah saraf yang perfeksionis, berbakat, terkenal, dan telah berpengalaman melakukan berbagai operasi yang mustahil untuk dilakukan. Atas kemampuan bedahnya tersebut, Strange tak hanya mendapatkan penghargaan dan kekayaan, tetapi juga meninggikan keangkuhan serta egonya. Namun, kehidupannya berubah total ketika suatu malam ia pergi menghadiri suatu pesta mengendarai mobil mewahnya dengan kecepatan tinggi. Karena sedang melakukan panggilan via gadgetnya, Strange harus mengalami kecelakaan mobil parah yang menyebabkan kedua jemarinya remuk dan tak mampu lagi untuk menulis namanya sendiri. Bahkan untuk digerakkan pun sangatlah sulit, apalagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang dokter bedah. Dalam kekecewaannya, Strange melakukan segala upaya agar kondisinya membaik, termasuk dengan menjalani serangkaian percobaan dan beberapa operasi. Tapi tidak berhasil mengembalikan kemampuan motorik tangannya seperti semula hingga ia pun merasa tertekan. Perhatian dari Christy Palmer, seorang rekan kerjanya, bahkan diabaikan oleh sang dokter. Karena Strange berpikir Palmer hanyalah sekedar mengasihaninya. Dalam keputusasaannya ketika sedang melakukan sesi terapi, ia mendapatkan informasi soal pasien bernama Jonathan Pangborn yang sebelumnya menderita kelumpuhan saraf tulang belakang dan telah divonis akan menghabiskan waktu di kursi roda seumur hidup, tapi berhasil pulih dan kembali normal. Dan Strange pun mencari dan mendatangi pasien tersebut. Setelah bertemu dan berbicara dengan Jonathan, diketahui rupanya penyebab kesembuhan total Jonathan adalah setelah melakukan perjalanan spiritualnya ke Nepal. Strange kemudian mulai mengikuti napak tilas Jonathan ke Nepal mencari kamar Tej, tempat yang telah didatangi oleh Jonathan. Cover Taj. I don't have any money. Your watch. Tidaklah mudah mencari lokasi tersebut. Strange yang terbiasa dengan kehidupan glamornya harus berjalan kaki di tengah terik matahari Nepal dan bertanya ke sana kemari mencari kuil kamar Tej. Belum lagi Strange dalam perjalanan dihadang oleh penjahat yang ingin merampoknya. Beruntung dokter tersebut diselamatkan oleh Guru Mordo, yang juga salah seorang guru di kuil kamar Taj. Akhir perjalanan tersebut mempertemukan sang dokter bedah dengan penyihir agung bernama The Ancient One. The Ancient One? What's his real name? Oh, thank you. And thank you. The Ancient One. Strange awalnya kecewa karena sang guru agung mengatakan kesembuhan datangnya dari keyakinan seseorang, dan seseorang bisa disembuhkan dengan memperkuat rohnya. Karena arogannya Strange membantah teori yang menurutnya eksperimental tersebut. Strange tidak mempercayai adanya roh. Dia hanya mempercayai adanya materi yang tersusun membentuk tubuh. Tapi The Ancient One secara aneh mengeluarkan roh Strange dan memperlihatkan alam dimensi lain selain alam semesta, sehingga membuat Strange sadar akan konsep dunia alam multiversal. His heart rate is getting dangerously high. Lie beyond the reach of your senses, shape reality. This universe, others filled with malice and pain. The Ancient One kemudian mengangkat Strange menjadi murid dengan tujuan menjadikannya ia sebagai pelindung alam semesta. Sang dokter pun mulai belajar ilmu yang di luar nalar, sesuatu hal yang tak bisa ia jawab dengan pengetahuan sains modern dan logika semata. Misteri di luar jangkauan indera manusia. Ilmu yang mengajarkan cara pikiran membentuk suatu realita. Perlahan tapi pasti Strange berhasil mengendalikan arogansinya
sehingga dapat menguasai ilmu yang diajarkan oleh The Ancient One. Karena kemampuan dan kecerdasannya, Dr. Strange bahkan mampu menerapkan ilmu yang tidak bisa dilakukan oleh murid lain, termasuk mengendalikan sang waktu. The gateway will come. Not about your hands. How is this not about my hands? Master. At this temperature, a person can last. What? Surrender, Stephen. Hey. Strange juga dalam pendalamannya di kuil tersebut berteman dengan Wong, seorang pustakawan yang berpenampilan serius, tidak pernah tersenyum. Dari situlah Strange mengetahui sejarah berdirinya kuil Kamar-Taj adalah untuk melindungi bumi dari serangan-serangan luar, terutama kekuatan yang lebih tua dari sang waktu yang disebut Dormammu, sang penguasa kegelapan yang menaklukkan dunia-dunia lain dan berhasrat menaklukkan alam semesta. Untuk melindungi bumi dari serangan mistis tersebut, tetua-tetua agung dan leluhur terdahulu telah mendirikan 3 kuil sebagai perisai pelindung alam semesta. 3 kuil tersebut berlokasi di London, New York, dan Hong Kong. Tapi di Kamar-Taj sebagai kuil utama telah tersedia portal sebagai penghubung masing-masing kuil pelindung. Caecilius, murid berbakat The Ancient One terdahulu, telah berkhianat, membelot, dan hendak mempraktekkan mantra terlarang dengan memanggil kekuatan gelap untuk mengubah dunia agar dunia tidak memiliki roda waktu, sehingga manusia hidup dalam keabadian, tentu saja di bawah kendali Dormammu, sang penguasa kegelapan. Caecilius yang paham seluk-beluk kuil Kamar-Taj menyerang kuil-kuil benteng pertahanan bumi. Kuil London dihancurkan oleh Caecilius. Kemudian Caecilius menuju ke kuil kedua yang berada di New York melalui portal yang Caecilius ciptakan. Di kuil tersebut Caecilius bersama pengikutnya berhadapan dengan Dr. Strange dan Mordo karena memiliki kekuatan yang diajarkan Ancient One, yaitu menciptakan The Mirror Dimensions, sebuah dunia layaknya cermin tidak terdeteksi. Kejadian di dalamnya tidak mempengaruhi dunia nyata. Ruang dan materi dapat dilipat dan dibelokkan oleh pengendali ruang dalam kenyataan, membuat Caecilius di atas angin dalam pertempuran tersebut. Dr. Strange dan Guru Mordo hampir terbunuh. Beruntung, The Ancient One datang menyelamatkan mereka. Namun sayang, The Ancient One sebagai guru agung generasi terakhir yang memiliki usia panjang setelah menguasai ilmu hitam yang mengakibatkan kecemburuan Caecilius, tewas di meja operasi setelah terluka parah oleh mantan muridnya Caecilius. Tapi Dr. Strange sempat berbincang dengan sang guru melalui proyeksi astral tepat sebelum kepergian sang guru. Setelah kematian The Ancient One, Dr. Strange diwariskan artefak yang dikenal sebagai Eye of Agamotto atau dikenal sebagai Time Stone, yaitu batu pengendali waktu. Dan ketika Caecilius akan menghancurkan kuil ketiga yang berada di Hong Kong, Dr. Strange yang telah memiliki Eye of Agamotto kembali berhadapan dengan Caecilius. Strange berhasil mengembalikan waktu tepat sebelum datangnya penguasa kegelapan menuju bumi. Pertempuran di kuil Hong Kong memporak-porandakan kuil Hong Kong. Ketika Caecilius akan kembali menyerang, tiba-tiba Dr. Strange melayang masuk dalam dimensi multiversal menuju ke arah Dormammu. Sebelum Dr. Strange berhadapan dengan penguasa kegelapan itu, terlebih dahulu Dr. Strange memanfaatkan mantra Eye of Agamotto. Dr. Strange yang sudah yakin tidak akan bisa mengalahkan penguasa kegelapan yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, segera mengatur Eye of Agamotto agar mengulang roda waktu, sehingga menghasilkan kejadian dan waktu yang sama dalam satu periode. Dr. Strange yang sekarang menjadi ahli sihir segera berjalan menuju ke penguasa kegelapan.
Dr. Strange yang kemudian berhadapan dengan Dormammu mengajukan keinginannya untuk berunding. Tapi penguasa kegelapan yang sangat ingin melahap bumi tidak tertarik dengan ucapan Dr. Strange. Tanpa basa-basi langsung membunuh Dr. Strange. Dan ketika sang dokter tewas, anehnya kejadian pun berulang. Tiba-tiba waktu berputar kembali. Kembali saat Dr. Strange datang berhadapan dengan penguasa kegelapan untuk menawarkan perundingan. Dormammu yang heran melihat kedatangannya kembali, lagi-lagi membunuh kembali Dr. Strange. Dr. Strange kembali tewas. Dan tiba-tiba kejadian pun berulang lagi, dan seterusnya berulang-ulang kali. Untuk kesekian kali, Dr. Strange yang sebelumnya tewas kembali datang menawarkan perundingan. Membuat penguasa kegelapan marah dan frustasi, merasa terjebak dalam lingkaran waktu bersama Dr. Strange. Dalam keletihannya, sang penguasa kegelapan akhirnya menyerah pada Dr. Strange dan mau mendengar serta setuju dengan perundingan meninggalkan bumi bersama pelayannya Caecilius agar tidak terjebak pada lingkaran waktu bersama Dr. Strange selama-lamanya. Dr. Strange pun berhasil menyelamatkan bumi dari serangan makhluk dimensi multiversal. Selesai. Oke sobat, demikian satu kisah kali ini. Semoga saja sobat sekalian terhibur dan menikmati. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jika ada saran dan kritik silakan komen di bawah ini. Dan see you.